Siapa di sini yang baru tahu kalau uang itu ternyata bisa datang dengan cara sesuai yang kita pikirkan? BTW ini buat yang yakin-yakin aja ya guys, karena ini yang sering disebut afirmasi atau kekuatan keyakinan. Contoh simpelnya kayak gini, kalau kita meyakini uang itu hanya bisa datang dengan cara kita bekerja, maka uang itu hanya akan datang jika kita bekerja. Tapi kalau kita bisa berpikir uang itu bisa datang tanpa kita keluar rumah, maka itulah yang akan terjadi. Siapa di sini yang nggak mau di rumah aja kumpul sama keluarga, tapi uangnya ada aja jalannya datang? Emangnya bisa? Lu piara tuyul kali? Ya sudah, daripada bingung-bingung kalian pelajari aja ilmu loa. Soalnya aku tuh udah sering banget buktiin sendiri. Ya karena misalnya saat lu nggak punya rumah nih, mintanya pasti nggak muluk-muluk kan? Rumah kecil ya Allah, nggak apa-apa gubuk, yang penting rumah sendiri. Nah pengalamanku juga gitu, mintanya rumah sederhana sekamar doang ya Allah, nggak apa-apa, yang penting tahun ini punya rumah sendiri. Nah kejadian lah tuh, dikasih rumah satu ruangan tanpa listrik, tanpa air, soalnya mintanya nggak detail. Tapi permintaanku saat itu rumah sederhana yang di dalamnya penuh kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Dan sekarang aku udah dapatin itu semua. Soalnya di setiap videoku ada aja komentar rumah sederhanaku ini adalah impian banyak orang yang belum punya rumah. Dan semoga dengan sedikit ilmu yang aku bagikan bisa mengabulkan cita-cita kalian dengan cepat. Kalian search aja ilmu tentang loa, di sana banyak banget yang share. Dan intinya saat kita afirmasi, kita harus banyak-banyak bersyukur apapun kehidupan kita saat ini, sedih maupun senang. Dikasih alhamdulillah, enggak sabar. Jangan sampai hal-hal kecil bikin kita berantem sama keluarga, karena itu bisa merusak energi positif dalam hidup kita yang tentunya bisa membuat rezeki kita makin sulit. Pokoknya mulai sekarang yang masih punya goals tapi masih belum tercapai harus banyak-banyak ucapin yang bagus-bagus dan detail permintaannya. Hindari kebiasaan gosip yang bisa menguras energi. Minta sesuatu sama Allah itu jangan tanggung-tanggung kayak aku. BTW pagi ini kita nggak beberes rumah ataupun masak, tapi ini kita bersihin ranting-ranting pohon anggur yang ada di halaman rumahku karena ini udah lumayan rimbun. Rantainya kita pangkas dikit karena sekarang di sini cuaca emang agak dingin gitu kan. Jadi kalau kita pangkas dan matahari masuk, kita nggak terlalu panas. Banyak yang kalau masuk ke sini ujung-ujung nyuruh ditebang aja pohonnya karena banyak sampah daunnya. Tapi aku lebih milih berdamai dengan sampah daun sih daripada kepanasan. Ranting kecil udah ditumpuk untuk dibuang, sedangkan ranting yang agak besar kita ambil buat kita pakai masak air buat anakku mandi di pagi hari. Sedangkan sampah daun yang berserakan aku sapu dan kita kumpulin dan timbun di depan rumah. Ini akan kita jadikan sebagai media tanam kalau udah terurai sempurna. Soalnya banyak banget teman-teman yang nyaranin aku buat manfaatin lahan depan rumah buat tanam sayur, tapi halaman rumahku penuh batuan, jadi sebelum tanam kita harus nimbun dulu pakai tanah baru. Dan ini dia suasana di luar gerbang rumahku. Jam segini udah panas banget, sedangkan di halaman rumah masih adem dan tetap teduh sampai sore. Dan ini baru selesai disapu aja sampah daun udah jatuh lagi. But it's fine for me cause they never hurts my feelings.